Sejak memasuki Gunung Kunlun, Ye Chen sering merindukan masa-masa di Tiongkok. Jiangcheng, Provinsi Jiangnan, Beijing, kenangan-kenangan ini sering terlintas di benak saya. Jika kita berbicara tentang apa yang benar-benar kita rindukan, mungkin itu adalah Xia Ruoxue. Entah mengapa, Xia Ruoxue tidak memasuki Kunlun Void bersama Ye Chen saat itu. Ye Chen sudah berkali-kali berpikir untuk menjemput Xia Ruoxue, tetapi selalu menundanya karena beberapa hal. Saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas setetes darah esensial di dalam tubuhnya yang gelisah. Inilah yang diperoleh Ye Chen dari Xia Ruoxue. Ini juga satu-satunya hubungan yang tersisa bagi mereka. Setidaknya mereka bisa langsung merasakan keselamatan Xia Ruoxue. Setetes darah esensial ini, yang telah lama tidak aktif, menjadi sangat langka saat ini. Ini adalah persepsi akan bahaya yang mendekat. Sekarang, dengan istana kegelapan yang melindungi Tiongkok, kekuatannya cukup untuk menaklukkan segalanya. Mereka yang memperbaiki rantai tersebut, secara teori, seharusnya mampu melindungi keluarga Ye dari Tiongkok, atau Xia Ruoxue. Namun, munculnya masalah ini pasti menandakan bahwa seorang ahli kelas atas telah tiba. Klan Roh Darah, ini adalah pikiran pertama Ye Chen. Jika orang-orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang Kunlun Void menghubungi klan Roh Darah, semua hal tentang mereka di Tiongkok akan terungkap. Tentu saja, dia juga memiliki identitas lain, Ye Xitian. Namun, jika seseorang menyelidiki hal-hal tertentu dengan saksama, mereka tetap dapat menemukan bahwa Ye Xitian dan Ye Chen adalah orang yang sama. Sue Qiye secara alami merasakan niat membunuh Ye Chen dan bertanya dengan serius, "Ada apa?" Ye Chen menyadari apa yang sedang terjadi, matanya menyipit, "Senior Sue, saya merasa ada sesuatu yang terjadi pada seseorang yang sangat penting bagi saya. Saya harus kembali ke Tiongkok." Kembali ke Tiongkok, tatapan Sue Qiye semakin serius. Dia baru saja menghitung di kuburan reinkarnasi bahwa sekarang adalah waktu terbaik bagi Ye Chen untuk memasuki tempat pemurnian tubuh. Jika penundaan terjadi lagi, Ye Chen pasti akan berada dalam bahaya saat tempat itu dibuka lagi nanti. Sue Qiye ragu sejenak sebelum berkata, "Kau bisa mempercayakan urusan Tiongkok kepada orang lain. Sekarang kau memiliki beberapa ahli alam kaisar di bawah kendalimu. Mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu saja, kau harus memilih orang-orang yang kau percayai. Energi spiritual di Tiongkok sangat langka. Sekalipun ada individu-individu yang kuat, mustahil bagi mereka untuk melampaui alam kaisar. Anda bisa yakin akan hal itu. Saya sarankan Anda segera berangkat ke tempat pembentukan tubuh itu. Tempat itu sangat berbahaya, dan jika Anda pergi ke sana sekarang, bahayanya akan diminimalkan." Sue Qiye mengira Ye Chen akan setuju, tetapi yang mengejutkannya, sikap Ye Chen sangat tegas, "Tidak, aku tidak peduli apa yang terjadi jika aku melewatkan tempat pemurnian tubuh. Keluarga Ye di Tiongkok dan Xia Ruoxue sama sekali tidak boleh dirugikan. Senior Sue, setelah aku menyelesaikan urusan di Tiongkok, aku pasti akan pergi ke tempat pemurnian tubuh." Sue Qiye menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia tidak tahu harus berkata apa. "Saya pikir Ye Chen, setelah menempuh jalan pembantaian, akan acuh tak acuh terhadap perasaan orang lain, tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak mungkin. Gadis bernama Xia Ruoxue ini mungkin akan menjadi sumber masalah. Penundaan ini berarti jika Ye Chen memasuki arena pemurnian tubuh lagi, peluangnya untuk keluar akan semakin tipis." Tepat ketika Ye Chen sudah mengambil keputusan, sebuah suara yang jelas dan dingin terdengar dari belakangnya, "Ye Chen, aku akan pergi ke Tiongkok menggantikanmu." Mendengar suara itu, Ye Chen terkejut. Ia kemudian berbalik dan melihat seorang gadis yang sangat cantik dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Gadis itu dikelilingi oleh aura seorang ahli alam kaisar. Matanya bagaikan mata air jernih terakhir yang tersisa di negeri yang membeku. Siapa lagi kalau bukan Ji Siking? Ye Chen tidak pernah menyangka Ji Siking akan muncul di sini, dan entah mengapa, dia tanpa sengaja mendengar percakapannya dengan Sue Qiye. Jika kita berbicara tentang seluruh Gunung Kunlun, Ji Siking adalah salah satu orang yang paling dapat dipercaya. Dulu, ketika dia dianggap tidak berguna oleh semua orang, Ji Siking lah yang selalu membantunya. Sekarang kekuatannya telah melampaui Ji Siking, dia berpikir Ji Siking tidak lagi membutuhkan bantuannya, tetapi tampaknya dia masih membutuhkan Ji Siking. Ji Siking mendekati Ye Chen, senyum muncul di wajahnya yang dingin, "Waktu yang tepat.
Aku ingin melihat tempat kau dibesarkan selama 20 tahun terakhir. Aku dibesarkan di Gunung Kunlun. Meskipun aku tahu tentang surga Tiongkok, aku belum pernah ke sana. Lagi pula, Jilin sangat ingin pergi ke tempat itu, jadi aku akan pergi menggantikanmu kali ini. Jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak akan ada yang berani menyentuh keluarga Yemu, dan tidak akan ada yang berani menyentuh gadis itu. Saat dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari Ji Siking. Tanah tampak berubah menjadi gelombang es. Sebenarnya, alasan sebenarnya bukanlah untuk membantu Ye Chen, melainkan karena Ji Siking ingin bertemu dengan gadis bernama Xia Ruoxue. Gadis ini telah beberapa kali disebut-sebut oleh adik perempuannya, Jilin. Dari adik perempuannya, dia tahu bahwa gadis ini sangat penting bagi Ye Chen. Dia bahkan mungkin memiliki tempat yang lebih tinggi di hati Ye Chen daripada dirinya sendiri. Sihir macam apa yang dimiliki seorang wanita fana yang tidak dapat mengembangkan keabadian? Sebelum Ye Chen sempat berbicara, Sue Qiye melanjutkan, Ye Chen, Ji Siking memiliki kekuatan seorang ahli alam kaisar. Aku juga dapat memberinya kekuatan lebih lanjut, cukup untuk menyelesaikan masalah apapun yang dia hadapi di Tiongkok. Kau bisa tenang dan mempercayakan masalah ini padanya. Jika kamu masih khawatir, setelah perjalanan penyempurnaan tubuhmu selesai, segera berangkat ke Tiongkok. Aku tidak akan mengeluh sedikit pun. Tentu saja, itu dengan asumsi kamu selamat. Sue Qiye merasa bahwa rencana Ji Siking tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk Ye Chen. Ye Chen kini memiliki keterikatan yang mendalam terhadap Tiongkok, jadi begitu dia memasuki tempat pemurnian tubuh, dia akan mengerahkan segala upaya untuk keluar. Penguatan tubuh berkaitan dengan tubuh fisik, hanya dengan tekad yang teguh seseorang dapat menembus batasan tubuh fisik. Ye Chen melirik Ji Siking, ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk dan berkata, Siking, aku mempercayakan semuanya padamu. Setelah aku menyelesaikan penguatan tubuhku, aku akan datang ke Tiongkok untuk menemuimu. Ji Siking tetap diam, tangannya terlipat di belakang punggung, memancarkan aura pengasingan. Dia berbalik dan menuju ke Tiongkok. Aku pergi. Aku akan menunggumu. Ye Chen memperhatikan Ji Siking pergi, lalu dengan tegas menoleh ke Sue Qiye dan berkata, Senior Sue, waktu sangat penting, silakan pimpin jalan. Sue Qiye mengangguk, ayo pergi. Ngomong-ngomong, aku sudah menerimamu sebagai muridku, jadi mengapa kau masih memanggilku, senior? Ye Chen terkejut, dan segera mengoreksi dirinya sendiri, berkata, Guru. Setengah hari telah berlalu, Ye Chen melintasi wilayah keluarga Huang dan Han, mengenakan topeng, dan kembali ke identitasnya sebagai Ye Xitian. Dia menyeberangi 3 gunung dan sampai di sebuah pegunungan. Pegunungan diselimuti kabut dan awan, menjulang tinggi ke langit. Ciri paling mencolok adalah retakan besar di tengah gunung. Kelihatannya seolah-olah gunung itu dibelah 2 tanpa ampun oleh pedang. Ye Chen menatap retakan itu dan bisa merasakan aura kehancuran yang meluap di dalamnya. Tidak hanya itu, energi spiritual di dalam sebenarnya lebih terkonsentrasi daripada di luar. Medan magnet di sekitarnya tampaknya telah berubah karena pegunungan ini. Dia tidak pernah menyangka Kunlun Su akan memiliki tempat seperti itu. Guru, apakah kita perlu menggunakan metode khusus untuk memancing keluar area pemurnian tubuh? Atau mungkin arena pemurnian tubuh tersembunyi di dalamnya? Tanya Ye Chen penasaran, sambil melihat retakan di depannya. Rasakan itu. Alam rahasia ini awalnya adalah wilayah sekte penjinak hewan buas, tempat mereka pernah menjinakkan banyak hewan buas iblis yang kuat. Sue Qiye mewariskan teknik rahasia khusus kepada Ye Chen. Ye Chen menggenggam kedua tangannya, dan 1000 garis cahaya darah muncul di belakangnya, secara bertahap menyatu menjadi sosok setinggi 1000 kaki. Setiap garis cahaya darah melesat keluar dan memasuki setiap celah. Setelah beberapa lama, sebagian cahaya darah kembali, sementara yang lain langsung hancur. 10 menit telah berlalu. Ye Chen membuka matanya dan, melalui pancaran cahaya merah darah, melihat ke arah tenggara ke sebuah retakan ungu, sambil berkata, ini dia. Ia beralasan bahwa karena wilayah sekte penjinak binatang telah dipadatkan menjadi area pemurnian tubuh, sangat mungkin tidak ada kultivator yang akan selamat. Namun, ada banyak binatang iblis, cukup untuk menggunakan darah esensi mereka untuk pemurnian tubuh. Asalkan ia bisa menangkap 10 binatang iblis di alam kaisar dan mengekstrak darah esensi mereka, itu sudah cukup. Lalu dia melangkah masuk ke dalam celah tersebut.
Saat aku melangkah masuk, ruang di sekitarnya bergetar, dan sumber cahaya samar-samar terlihat di depanku. Lorong itu tidak terlalu lebar maupun terlalu sempit, cukup untuk dilewati satu orang. Area sekitarnya dipenuhi arus udara yang selalu berubah dan bergejolak. Jika seseorang salah langkah, ia akan segera tercabik-cabik oleh arus udara tersebut. Ye Chen akhirnya mengerti mengapa Sue Qiye begitu serius ketika menyebutkan tempat ini. Kondisi fisik tubuhnya saat ini, bahkan tingkat kultivasinya, sangat kesulitan untuk mengatasi arus udara ini. Ye Chen berjalan menyusuri lorong dan segera melangkah ke sumber cahaya. Di hadapannya terbentang hamparan hutan yang luas, dengan banyak sekali binatang buas iblis yang membentang sejauh mata memandang. Ada binatang buas iblis di alam pergerakan Qi, alam pemisahan dan penyatuan, dan bahkan yang berada di alam perjalanan ilahi dan alam luar biasa. Pada saat itu, para makhluk iblis ini merasakan aura Ye Chen dan panik. Makhluk iblis yang memiliki sedikit kekuatan pun berlari keluar. Binatang buas iblis dari alam pergerakan Qi dan alam pemisahan yang lebih lemah jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, bertingkah manja seperti anak kucing, tak berani bernapas. Ye Chen menggunakan teknik rahasia untuk menjelajah sejauh mungkin. Selain hutan yang tak berujung dan monster yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak melihat satu pun manusia. Ada beberapa kota manusia yang agak bobrok, tetapi jumlahnya sedikit, sehingga tampak seperti dunia yang hancur. Ia segera tiba di kota-kota manusia ini. Memang benar, itu adalah kota-kota, tetapi sebagian besar berupa bangunan kuno, tidak seperti kota Dangsu yang memiliki gedung-gedung tinggi khas Tiongkok. Sebagian besar rumah di sini dibangun dari batu. Bangunan-bangunan di sini, saya khawatir bahwa dalam puluhan ribu tahun lagi, tempat ini akan hampir sepenuhnya terkikis oleh monster dan tumbuh-tumbuhan. Ye Chen dengan lembut mengusap dinding, darah dan Qi-nya melonjak, menghancurkan banyak tanaman dan menampakkan bentuk asli dinding tersebut. Dia bertanya, Senior Sue, sekte penjinak hewan buas pasti cukup besar pada waktu itu, bukan? Meskipun bangunan-bangunan di sini memiliki gaya kuno, tidak diragukan lagi bahwa bangunan tempat saya berdiri ini mirip dengan menara kastil, tetapi ukurannya 10 kali lebih besar daripada menara kastil di Tiongkok. Tampaknya ini bukan tempat untuk memelihara monster, melainkan tempat yang tepat untuk menjamu tamu. Dahulu kala, sekte penjinak hewan buas. Sue Qiye menghela napas dan berkata, dulu, sekte penjinak hewan buas dapat dianggap sebagai sekte terbesar ketiga di Kunlun Void. Ketika mereka berperang, mereka memiliki 15 ahli di alam Hunyuan dan 3 orang tua di alam Hedao. Tentu saja, kekuatan seperti itu menguasai wilayah yang luas. Melalui makam reinkarnasi, Sue Qiye perlahan berkata, dahulu, Dewa 100 binatang, Dewa 1000 binatang, dan dewa tak terkalahkan dari sekte penjinak binatang membunuh banyak ahli alam integrasi Dao dari klan roh darah, yang menyebabkan kehancuran total sekte penjinak binatang setelah kekalahan mereka. Saat itu, selain binatang buas iblis yang ikut serta dalam pertempuran, sekte penjinak binatang buas seharusnya masih memiliki cukup banyak binatang buas iblis alam kaisar yang selamat. Mereka diasingkan ke sini. Lagi pula, aku tidak merasakan adanya kekuatan hidup manusia di sini. Jutaan orang yang tinggal di sini mungkin sudah mati di mulut binatang buas iblis, dan cukup banyak binatang buas iblis tingkat kaisar yang seharusnya telah tercipta. Jika kau menangkap beberapa, mengekstrak esensi kehidupan dan darah mereka, itu akan cukup bagimu untuk memurnikan tubuhmu. Sue Qiye terdiam sejenak, lalu berkata, namun, kamu harus berhati-hati. Jumlah makhluk buas semacam itu di sini memang tidak banyak, tetapi tidak seperti Kunlun Void, yang mengirimkan 100 kultivator tingkat kaisar ke klan roh darah setiap 100 tahun, seharusnya ada cukup banyak makhluk buas iblis tingkat kaisar di sini. Sejujurnya, pemahaman Sue Qiye tentang tempat ini terbatas pada apa yang dia ketahui selama perang kuno. Setelah pertempuran besar itu, banyak hal pasti telah berubah, sampai-sampai Ye Chen harus menangkap beberapa binatang iblis tingkat tinggi untuk mengumpulkan informasi. Arena pemurnian tubuh tidak dapat dibandingkan dengan alam rahasia roh darah. Alam rahasia roh darah diciptakan dengan cara memampatkan ruang secara artifisial. Tempat pemurnian tubuh dipisahkan langsung oleh alam integrasi Dao dari wilayah sekte penjinak hewan, membentuk dunia kecilnya sendiri. Setiap dunia kecil berada di dalam celah spasial dan hanya dapat bertahan selama beberapa ribu tahun. Jika tidak dapat dipertahankan, ia akan runtuh seketika,
dan semua makhluk hidup akan jatuh ke dalam celah ruang angkasa, dicekik oleh kekuatan ruang angkasa atau diteleportasi ke tempat lain. Aku ingin tahu apakah ada anggota klan roh darah di sini. Klan roh darah pasti telah membantai banyak seniman bela diri tingkat tinggi di sini kala itu, Mo Ninger merenung. Jika binatang iblis ini berasal dari Kunlun Void, mereka mungkin telah menangkapnya untuk digunakan sebagai tunggangan, tetapi klan roh darah tidak menginginkannya, yang mungkin menjadi alasan mengapa semua ini terjadi. Wei Hao, kau sungguh berani, nekat mengorek informasi dariku bahkan di alam Raja Suci. Ye Chen membuat gerakan meraih dari udara kosong, dan gelombang energi darah yang dahsyat melesat ke langit, berubah menjadi cakar darah yang mencengkeram seekor harimau surgawi dan menariknya turun dari udara. Tianhu meringkuk seperti bola, kesulitan bernapas di bawah aura Ye Chen yang mencekam. Sebagai makhluk iblis di alam Raja Suci, mereka sudah cukup kuat. Setidaknya, hampir tidak ada makhluk iblis yang terlihat di Kunlun Void, tetapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak di sini. Alam Raja Suci, kecerdasan telah bangkit. Ceritakan padaku tentang situasi terkini di sini. Ye Chen menceritakan. Tuan, apakah Anda dari dunia luar? Suara Tianhu bergetar. Sebagai binatang iblis alam Raja Suci, ia telah lama mengembangkan kecerdasan dan memahami bahasa manusia, tetapi suaranya sangat aneh. Ceritakan padaku tentang situasi di sini. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu. Ye Chen melepaskan sedikit auranya, menghancurkan sebagian besar tulang Tianhu. Wah, Tianhu mengeluarkan ratapan pilu dan menundukkan kepalanya, berkata, Tuanku, tempat ini dikenal di dunia luar sebagai tempat pemurnian tubuh. Saat ini ada 4 Raja Iblis yang menjaga 4 penjuru tempat pemurnian tubuh, dan bahkan ada Kaisar Iblis yang memerintah seluruh tempat pemurnian tubuh. Tempat untuk menempa tubuh, 4 Raja Iblis, Kaisar Iblis. Ye Chen tidak pernah menyangka bahwa monster-monster di alam rahasia ini benar-benar akan menghasilkan 4 Raja Iblis dan 1 Kaisar Iblis. Meskipun aku tidak tahu level Raja Iblis ini, dia jelas tidak kalah kuat dariku. Ye Chen melanjutkan, ranah apa yang dimaksud dengan Raja Iblis dan Kaisar Iblis yang kau sebutkan? Selain itu, energi spiritual di sini sangat melimpah, kemungkinan besar dihasilkan secara spontan. Dalam keadaan seperti itu, lebih mudah bagi makhluk iblis untuk berkembang biak. Apakah ada tumbuhan iblis yang muncul? Orang dewasa, berdasarkan informasi yang diturunkan dari zaman kuno, Kaisar Iblis adalah dewa setengah dewa legendaris, makhluk yang tak terkalahkan. Keempat Raja Iblis itu mungkin semuanya berada di atas tingkat kelima alam Kaisar, dan mereka memiliki cukup banyak jenderal ilahi di bawah komando mereka. Tianhu berkata dengan gemetar, Tuanku, mereka menyebut diri mereka pengadilan surgawi 10.000 iblis. Tuanku, mohon jangan marah, saya tidak mengatakan itu. Ye Chen tertawa, terkejut karena Tianhu begitu takut padanya. Istana surgawi 10.000 iblis. Benar sekali, banyak tunggangan tokoh-tokoh berpengaruh dibiarkan oleh sekte penjinak hewan buas pada masa itu. Dapat dikatakan bahwa setelah Perang Kuno, sekte penjinak binatang mengumpulkan sebagian besar binatang iblis tingkat tinggi di Kunlun Void. Binatang iblis ini telah hidup selama 3.000 tahun, menembus ke alam tinggi, dan tidak memiliki musuh eksternal, jadi wajar jika mereka sedikit sombong. Tetapi, dengan kedatangan Ye Chen, Istana Surgawi 10.000 iblis ini harus diganti namanya menjadi Istana Surgawi Ye Chen. Tuan, tanaman iblis yang Anda sebutkan itu, apakah itu pohon-pohon iblis? Jika memang demikian, Kaisar Iblis juga memiliki 32 jenderal tanaman iblis di bawah komandonya, yang menghasilkan banyak buah istimewa setiap 100 tahun. Memakannya dapat meningkatkan kekuatan jiwamu secara signifikan, dan juga meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu. Tianhu tergagap, akhirnya berhasil menyelesaikan ucapannya, sesekali melirik Ye Chen, seolah takut Ye Chen akan menamparnya sampai mati jika ia tidak senang. Buah istimewa, tanaman iblis. Ye Chen sangat bersemangat, tidak menyangka bahwa ramuan spiritual ini telah menjadi makhluk hidup. Secara umum, agar suatu tumbuhan spiritual dapat menjadi roh, tumbuhan tersebut harus berada dalam kepadatan energi spiritual tertentu di dunia. Tempat seperti istana ramuan suci memang bisa membuat ramuan spiritual menjadi hidup dan berubah menjadi tanaman iblis, tetapi menggunakannya untuk membuat pil akan membuang banyak energi spiritual. Tentu saja, menurut Sue Qiye, di masa lalu,
beberapa orang di Kunlun Su membudidayakan tanaman iblis untuk bertarung, tetapi membudidayakan satu tanaman iblis sangat mahal dan tidak sepadan. Buah yang istimewa, tingkatkan kekuatan jiwa dan kekuatan daging. Mungkin dengan datang ke tempat ini, aku bahkan tidak perlu pergi ke negeri arwah. Ye Chen menghitung bahwa untuk menembus ke tahap tubuh penguasa, dia membutuhkan darah esensi setidaknya 5 binatang iblis tingkat kelima dari alam kaisar. Jika dia bisa membunuh mereka sepenuhnya dan merebut dao awal mereka, akan lebih cepat untuk mengolah daonya sendiri. Raja Iblis manakah yang memiliki tempat ini? Seberapa tinggi tingkat kultivasi Raja Iblis ini? Ye Chen tidak ingin membuang waktu, dia harus segera menembus ke alam pemurnian tubuh dan kemudian pergi ke Tiongkok. Tidak seperti kultivator manusia, binatang iblis dapat dibunuh dengan menjaga mayat mereka tetap utuh. Ada kemungkinan besar Ye Chen dapat merebut embrio Dao Agung mereka. Setelah ia mencerna embrio Dao Agung, Dao pembantaian Ye Chen pasti akan dapat berkembang ke keadaan sempurna. Ya, itu milik Raja Iblis Mandat Surgawi. Raja Iblis juga telah mendirikan istana kerajaan Mandat Surgawi, yang berada di bawah istana Surgawi 10.000 iblis. Tuanku Raja Iblis, sepertinya ini di atas tingkat kelima alam kaisar, tapi aku tidak tahu tingkat pastinya. Tianhu berbicara perlahan dan hati-hati, jelas tidak menyadari situasi yang sebenarnya. Ye Chen menamparkan Tianhu hingga mati, mengambil inti iblis, dan memasukkannya ke dalam kuburan samsara. Untuk mengetahui situasi di sini, dia perlu menemukan binatang iblis lain, setidaknya di alam sumber Dao, jika tidak, dia tidak akan mengetahui kekuatan berbagai Raja Iblis. Dia melangkah maju, menatap pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengulurkan tangan kirinya, dan energi pedang yang saling bersilangan mengalir, cahaya bintang berkilauan, dan pedang bintang pun muncul. Saat ini, dia telah pulih ke alam sumber Dao, dan kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Sue Kie telah ditarik kembali. 10.000 pedang terbang. Ye Chen mengeluarkan teriakan pelan, menggenggam pedang bintang rata-rat, dan melepaskan serangan pedang. Angin kencang berkumpul dari segala arah, dan sebuah pilar ilahi melesat ke langit, berubah menjadi awan gelap tak berujung. Di atas awan gelap, semburan energi pedang yang menghancurkan melesat perlahan, menghantam pepohonan seperti tirai hujan. Dor, bang, pohon-pohon itu meledak satu per satu. Di darat, tak peduli tingkat kultivasi mereka, binatang-binatang iblis itu tersapu oleh energi pedang penghancur sebelum mereka sempat melarikan diri. Mereka dimusnahkan, tubuh mereka meledak, dan inti iblis mereka terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya yang berkumpul pada Ye Chen. Dalam sekejap, dengan satu tebasan pedang, Ye Chen mengubah area dalam radius puluhan kilometer menjadi gurun tandus, dan banyak binatang buas serta tumbuhan iblis binasa. Dia menyimpan banyak inti iblis itu, sambil berkata, hanya 2 yang bisa digunakan. Kita perlu mencari kesempatan untuk melenyapkan beberapa makhluk iblis tingkat kaisar, lalu menaklukkan sisanya. Menurut Tianhu, setidaknya ada 100 binatang iblis tingkat kaisar di daerah ini, di antaranya 5 binatang iblis agung dan 4 tumbuhan iblis agung adalah yang terkuat. Lakukan beberapa pembunuhan, taklukkan beberapa. Tepat ketika Ye Chen sedang membuat rencananya. Di barat laut, sebuah pilar ilahi berwarna merah darah melesat ke langit, disertai dengan gelombang kekuatan ilahi dari Dao Agung. Tiba-tiba, iblis harimau darah setinggi ratusan kaki memimpin ratusan binatang iblis menyerang. Masing-masing binatang itu tingginya puluhan kaki, dan aura mereka sebanding dengan kultivator alam kaisar, membentuk kekuatan yang sangat dahsyat. Cangkang iblis harimau darah itu kaku, seolah-olah mengenakan baju zirah, dan duri-duri tulangnya yang kaku berbenturan dengan energi pedang penghancur di sekitarnya. Ia bergegas ke depan Ye Chen dan berkata dalam bahasa manusia, "Mengapa kau, orang asing, membantai kami? Aku butuh darah esensimu." Ye Chen mengamati iblis harimau darah itu, yang setara dengan kultivator alam kaisar tingkat 5, dan bertanya, "Apakah kau Raja Iblis takdir surgawi?" "Aku tidak. Raja Iblis saat ini sedang mengadakan pesta ulang tahun. Aku bisa melihat kau cukup kuat. Dari faksi mana kau berasal di Gunung Kunlun?" Pupil dingin iblis harimau darah itu dipenuhi energi darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pemusnahan yang mengerikan. Ia terus mengamati Ye Chen dengan saksama, bertanya-tanya dalam hati, siapakah ini? Dari Sekte Kunlun, Sekte Taois, atau apakah dia anggota keluarga Huang?
Tidak ada yang mengenal tempat ini sejak perang kuno. Mengapa pemuda ini menerobos masuk? Apakah Kaisar Iblis mengetahuinya? Baiklah, aku akan memberitahu Raja Iblis terlebih dahulu. Aku berasal dari Sekte Dewa Pengobatan. Aku datang ke sini melalui pemurnian tubuh. Ye Chen hampir tidak menyelesaikan ucapannya. Bajingan, mereka bahkan ingin menggunakan esensi dan inti iblis kita untuk memurnikan tubuh mereka. Bunuh mereka. Setelah mendengar bahwa Ye Chen datang untuk memurnikan tubuhnya, iblis harimau darah segera memerintahkan serangan. Ia terbang berputar, kedua cakar raksasanya yang berwarna merah darah, sebanding dengan senjata spiritual tingkat 7, menghantam pedang bintang. Setiap benturan menyebabkan percikan api yang hebat. Dor, bang. Pedang bintang berbenturan dengan cakar raksasa, tidak menyebabkan kerusakan, tetapi benturan itu membuat mulut harimau Ye Chen terasa sakit. Ye Chen mengamati iblis harimau darah itu, seperti yang diharapkan dari seekor binatang iblis, di alam kaisar, tubuh fisiknya sebanding dengan manusia di alam kaisar tingkat akhir. Karena kau ingin membunuhku, lebih baik aku hancurkan kau dulu. Gerbang pedang telah muncul, Ye Chen mengeluarkan teriakan rendah, mengaktifkan jurus mundur eksplosifnya, menggenggam pedang bintang dengan kedua tangan, dan melepaskan energi darah tanpa batas, dengan energi pedang yang saling bersilangan melesat ke langit. Di langit yang tinggi, sebuah gerbang pedang merah tua muncul, suci dan luas, seolah-olah istana surgawi kuno telah kembali ke dunia fana. Untaian energi pedang yang menghancurkan menyembur keluar dari pintu. Dalam sekejap, energi pedang yang tak terbatas meledak keluar. Wus, satu demi satu, monster-monster menakutkan itu langsung hancur berkeping-keping. Iblis harimau darah juga ditekan oleh energi pedang, tubuhnya retak, dan darahnya yang merah menyala menyembur keluar. Manusia sialan, siapapun yang menginjakan kaki di tempat ini harus mati. Kau benar-benar berani mencoba menggunakan esensi kehidupan kami untuk memurnikan tubuhmu. Aku lebih memilih mati daripada membiarkanmu lolos begitu saja. Mata iblis harimau darah itu tampak ganas saat ia menggunakan cakarnya untuk melindungi kepalanya dari energi pedang yang menghancurkan. Energi darah tak terbatas di dalam tubuhnya melonjak dengan dahsyat, menyebabkan dagingnya membengkak. Tak lama kemudian, tubuhnya menggembung seperti bola. Wow, tanpa diduga, seberkas cahaya pedang muncul, dan energi pedang yang dahsyat itu seolah merobek segalanya. Sebelum iblis harimau darah itu sempat bereaksi sepenuhnya, tubuhnya langsung terbelah dua di bagian pinggang. Ye Chen menghantam kepalanya dengan satu tebasan pedang, mengekstrak inti iblisnya, lalu menggunakan metode rahasia untuk memurnikan esensi dan darahnya. Tak lama kemudian, Ye Chen mengekstrak 1 pon darah esensi. Ketika dia berbalik, selain mayat 4 binatang iblis alam kaisar yang baru saja dia bunuh, puluhan binatang iblis alam kaisar lainnya telah menghilang tanpa jejak. Cukup, aku akan membiarkanmu berlari sebentar. Aku akan mengambil darah esensi ini dan memperbaiki rantai ini untuk sementara waktu. Ye Chen mengumpulkan mayat-mayat itu, menemukan puncak gunung, dan menghancurkan binatang buas alam sumber dao di dalamnya dengan satu tamparan, sehingga merebut sarangnya. Dia mengambil darah esensi dan inti iblis satu persatu. Aku akan menyerap benda-benda ini terlebih dahulu untuk menembus tahap pemadatan tulang dan memasuki tahap tubuh penguasa. Alam penyempurnaan tubuh setelah tahap pemadatan tulang lebih kuat dan memiliki pembagian yang lebih tegas, umumnya dibagi menjadi 9 tahap, seperti tahap pertama hingga ke-9 dari tahap tubuh penguasa, dan tahap pertama hingga ke-9 dari tahap tubuh transformasi. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin kuat tubuh fisiknya, dan bahkan dapat mengalami perubahan kualitatif. Sebagai contoh, Ye Chen sebelumnya berada di tahap pemadatan tulang, tetapi setelah berhasil menembus tahap tersebut, ia menjadi level pertama dari tahap tubuh penguasa. Seseorang harus mencapai setidaknya tingkat kelima dari tahap tubuh penguasa untuk memiliki tubuh fisik yang setara dengan kultivator alam dewa. Jika seseorang mencapai tingkat ke-9 alam transformasi, tubuh fisiknya saja sudah cukup untuk menahan serangan dari seorang ahli alam Raja Dewa. Ye Chen mengeluarkan inti iblis dari binatang-binatang iblis itu satu persatu. Inti iblis dari makhluk iblis adalah sesuatu yang istimewa untuk menyimpan kekuatan jiwa dan juga kunci untuk mengendalikan seluruh tubuh. Inti iblis ini setara dengan sumsum otak manusia, tetapi manusia tidak dapat menggunakannya, sedangkan makhluk iblis dapat. Selain itu, bentuk-bentuk dasar dari dao agung dari makhluk iblis tingkat kaisar ini umumnya tersimpan di dalam inti iblis mereka.
Berbeda dengan kultivator manusia yang biasanya menyimpan kekuatan mereka di setiap bagian tubuh, wujud awal Dao Agung turun dari belakang dan melambung ke langit, melepaskan kekuatan absolut dan dahsyat dalam pertempuran. Adapun esensi dari makhluk iblis, itu adalah esensi dari seluruh keberadaannya, yang mengandung kekuatan darah dan kekuatan langit dan bumi. Terlalu banyak orang di bawah alam Void King telah terbunuh. 17 ahli alam sumber Dao. 5 ahli alam kaisar, seru Ye Chen sambil memegang 5 inti iblis ungu dan darah esensi binatang iblis. Semoga ini memungkinkan aku untuk menembus penyempurnaan tubuhku. Si kuning kecil, keluarlah. Ye Chen memanggil si kuning kecil dan berpikir, sisa makanan ini mungkin juga sangat bergizi untukmu. Xiao Huang melirik ke samping dan berkata, tubuh setingkat alam kaisar agak berguna bagiku. Di bawah alam kaisar, memakannya tidak ada gunanya. Hah, tidak ada bentuk awal dari Dao Agung, tidak ada inti iblis. Kau mengambil semuanya, tentu saja. Ye Chen menemukan tempat di dalam gua, mengeluarkan ember kayu, memasukkan darah intinya ke dalamnya, menambahkan beberapa ramuan spiritual yang telah dihaluskan menjadi cairan, dan melangkah masuk. Darah intinya mengalir seketika, dan aura dahsyat meresap ke seluruh tubuh Ye Chen. Metode ini diajarkan kepada Ye Chen oleh Sue Qiye. Hanya dengan cara ini tubuh Ye Chen dapat dirangsang. Hal ini bahkan mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap kebangkitan garis keturunan Ye Chen. Inti sari darahnya dipenuhi energi darah yang dahsyat, yang menghantam tubuh Ye Chen. Saat benturan berlanjut, tubuhnya pulih dan menyerap energi darah tersebut. Begitu tubuh fisik mencapai puncak tertentu, seseorang dapat menembus tahap pemadatan tulang. Tepat pada waktunya, di barat laut, di sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari batu-batu besar, seekor harimau putih raksasa duduk di atas singgasana. Di kedua sisinya duduk sekelompok monster raksasa, yang kini duduk di atas bantal seperti manusia, menikmati berbagai jenis anggur. Makhluk iblis tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud manusia. Namun, begitu monster berubah menjadi wujud manusia untuk bertarung, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan itu bukanlah wujud aslinya, jadi biasanya ia berubah menjadi anggota tubuh manusia agar lebih mudah bergerak. Semoga Raja Iblis memiliki umur panjang dan sejahtera. Selamat atas pernikahanmu, Pangeran. Seekor binatang iblis di alam kaisar berdiri, memegang cangkir anggur merah darah di tangannya, dan berkata, sekarang, tempat pemurnian tubuh kita semakin kuat dari hari ke hari. Mungkin di masa depan, Kaisar Iblis dapat memimpin kita untuk melakukan serangan balik ke kekosongan Kunlun. Ya, Gunung Kunlun memperbudak kami saat itu, tetapi klan roh darah membantai kami. Para makhluk agung dari klan roh darah, selamatkan nyawa kami. Setelah kami pulih dan sembuh, kami akan menghancurkan Kunlun Void untuk membalas budi leluhur klan roh darah. Seekor iblis harimau juga mengangkat cangkirnya untuk bersulang bagi iblis harimau putih raksasa di hadapannya. Ia berpikir dalam hati, ribuan tahun dulu, penduduk Gunung Kunlun berani menggunakan ras iblis kita sebagai tunggangan. Dalam waktu dekat, ketika kita menyerang Gunung Kunlun, kita harus menjadikan manusia sebagai tunggangan dan juga menangkap beberapa gadis manusia yang cantik. Raja Iblis. Dahulu, manusia di Kunlun Void sangat tirani. Untungnya, para pendahulu klan roh darah kita memindahkan ras binatang iblis dan tumbuhan iblis kita ke tempat ini. Mereka bahkan berjanji kepada kami bahwa jika kami menghancurkan Kunlun Void di masa depan, kami akan bergabung dengan klan roh darah. Dengan begitu, masa depan kami pasti akan gemilang. Ini adalah tanaman iblis, sebuah pohon besar yang telah menjadi roh, mengambil bentuk tangan dan kaki, sementara batang utamanya tetap berupa pohon berwarna perunggu, meskipun ia menampakkan wajah manusia berwarna perunggu, dengan hanya bagian atas kepalanya yang tertutup dedaunan hijau lebat. Ini adalah garis keturunan tanaman iblis. Dulu, hanya ada sedikit tanaman iblis, tetapi secara tak terduga, semuanya dipindahkan ke tempat ini oleh klan roh darah. Baiklah, para jenderal yang terhormat. Hari ini bukan hanya pesta ulang tahun raja, tetapi juga pernikahan Pangeran Maple. Kita serahkan itu untuk masa depan, kata iblis kucing itu perlahan. Lagi pula, Gunung Kunlun menyumbangkan 100 ahli alam kaisar kepada para pendahulu klan roh darah setiap 100 tahun, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jamuan ulang tahun raja dan pernikahan pangeran masih lebih penting. Terima kasih banyak, Jenderal Hong Mao.
Seorang pemuda di tengah aula mengepalkan tangannya memberi hormat kepada iblis kucing itu dan berkata, "Saya sangat gembira hari ini. Saya mengundang semua jenderal untuk berpesta sepuasnya. Di masa depan, kita akan menaklukkan Gunung Kunlun dan menjadikan umat manusia sebagai pelayan kita." Hahaha, Pangeran Maple benar, sungguh layak menjadi pangeran dari pengadilan mandat surgawi kita. Pangeran Maple memiliki pandangan jauh ke depan, bahkan kita, sebagai jenderal-jenderal ilahi, bukanlah tandingan baginya. Banyak iblis perkasa dan dewa tumbuhan memujinya. Tampaknya di arena pemurnian tubuh, Kaisar Iblis menyebut dirinya dewa, dan binatang iblis serta tumbuhan iblis. Setelah memasuki alam Kaisar, semuanya menyebut diri mereka jenderal ilahi. Terdapat puluhan jenderal ilahi di aula utama, yang terendah di antaranya berada di tingkat pertama atau kedua alam Kaisar. Mereka cukup kuat, jauh melampaui bahkan satu sekte teratas sekalipun. Laporan, oh tidak, Raja Iblis, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dewa Kuimu bertemu dengan penduduk Gunung Kunlun dan telah binasa. Seorang jenderal klan singa bergegas masuk ke aula utama. Dia adalah salah satu orang yang ikut serta dalam serangan terhadap Ye Chen. Tingkat kultivasinya juga berada di tingkat ketiga alam Kaisar, menjadikannya sosok yang sangat kuat. Lancang, kau manusia biasa berani menyerbu tempat pemurnian tubuhku. Raja Iblis Mandat Surgawi sangat marah. Dia membanting sisi kirinya, menciptakan ratusan riak yang memecah tanah. Auranya sangat menakutkan, bahkan melampaui aura leluhur sekte langit biru. Matanya yang menakutkan, dipenuhi dengan nafsu memsa yang hebat, menyapu para iblis sambil menyatakan, manusia-manusia hina ini berani membunuh jenderal ilahiku pada hari pesta ulang tahunku dan pernikahan putraku. Jenderal ilahi manakah yang telah menangkap manusia yang berani ini? Aku akan memberimu hadiah yang besar. Yang mulia, iblis harimau yang tadi berdiri dan berkata, bawahan Anda, Tianmu, bersedia pergi. Manusia-manusia tak berarti ini bukan apa-apa dibandingkan denganku, aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan satu pukulan.